Pemirsa, berhasil menekuk Cina, timnas Garuda siap menatap Piala Dunia. Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana peluang Indonesia di putaran keempat? Timnas mana yang perlu diwaspadai tim Garuda? Untuk membahas hal tersebut, sudah bersama kami Coach Bambang Nurdiansyah, mantan pemain timnas Indonesia. Selamat sore, Coach Banur. Selamat sore, Bung. Baik, Coach Banur, ini ketika melihat Indonesia kemarin menang 1-0, analisis dari pertandingan kemarin ketika Coach sempat menyinggung soal 3 point of football, ada menyerang, kemudian ada bertahan dan transisi. Ini seperti apa analisisnya, Coach? Ya, kemarin kelihatan anak-anak disiplin ya. Ketika keluar menyerang dengan possession manis sekali main bolanya dari kaki ke kaki. Tapi begitu mereka gagal, mereka bola kerebut lawan, mereka melakukan transisi bertahan yang sangat bagus menurut saya. Dan itu harus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan untuk nanti di ronde keempat, Mas. Oke. Artinya kekuatan setiap lini ini berjalan dengan baik, mulai dari lini belakang, tengah, dan depan. Ya, saya lihat khususnya lawan Cina seperti itu, ada perbaikan kalau dibanding dengan pertandingan sebelumnya, bahwa yang sekarang lawan Cina anak-anak dari menyerang ke bertahan, begitu juga bertahan keluar menyerangnya cukup bagus begitu. Cuman sedikit saja menurut saya di akhir-akhir pertandingan stamina agak menurun ya. Akhirnya kita kebanyakan ditekan di menit-menit akhir. Baik, ini kan ada beberapa nama pemain Liga 1 yang dimainkan Kluivert saat melawan Cina semalam ya. Ada Lili Pali, Beckham Putra yang juga baru diturunkan. Lalu apa yang ingin Kluivert lakukan dengan memainkan pemain Liga 1 ini? Ya, artinya saya sebagai orang Indonesia asli gitu, saya bangga, saya senang bahwa beberapa pemain lokal kita, dengan tanda kutip lokal binaan kita sendiri, kemarin tampil luar biasa dan tidak mengecewakan, justru membanggakan saya. Begitu juga Beckham yang pemain baru yang di tim nasional, ketika menggantikan juga penampilannya menurut saya luar biasa juga. Begitu juga siapa namanya, di kiri ada namanya anak muda dari Flores ini, siapa namanya ini, itu juga tampil dengan Siapa? bagus Kambuaya? sekali menurut saya. Bukan, si Yakub Sayuri. Oh, Yaakob Sayuri, Itu oke. kan juga penampilannya luar biasa. Kalau Kambuaya kan memang dia sudah lama di tim ini gitu Betul. kan. Tetapi Yakub Sayuri ini menurut saya dia menjalankan tugasnya di posisi itu, khususnya menurut saya tidak mengecewakan, justru membanggakan menurut saya. Begitu juga pemain-pemain pengganti yang anak-anak lokal. Starting pertama anak lokal ada Rido, ada Yakob, ada di kiri ada Egi. Juga penampilannya luar biasa menurut saya. Inilah menurut saya naturalisasi ini, anak-anak diaspora ini bisa mempengaruhi, bisa mengajari, bisa bekerja sama dengan anak-anak lokal kita, sehingga anak-anak lokal kita bisa tampil dengan baik dan bisa percaya diri juga. Dan itu menurut saya segi positifnya, anak-anak diaspora berkumpul dengan anak-anak kita. Anak-anak kita sebetulnya mampu, tinggal bagaimana mereka ada yang guiding, ada yang mengajari. Baik. Itu terbukti dengan pemain lokal kita yang diturunkan, tidak ada yang mengecewakan menurut saya. Baik, artinya Yaakob yang berperan sebagai winger yang biasanya hanya menyerang saja, itu juga dapat memainkan bertahan dengan sangat baik, berarti Coach Banur ya? Baik, betul sekali, Bung, betul sekali. Baik, evaluasi dari permainan timnas semalam ini seperti apa? Siapa pemain yang perlu dievaluasi kalau dari catatan Coach Banur? Ya, kalau evaluasi hampir semua kita evaluasi ya. Artinya bahwa nanti di ronde keempat itu atau di babak keempat itu tidak ada tim istilahnya tim gampang gitu. Semuanya kalau kita bicara dunia, kita menuju Piala Dunia pasti terjal gitu kan. Tim-tim yang dilawatin bukan sembarang tim gitu. Karena ini menuju Piala Dunia. Jadi kalau mau dievaluasi, semuanya dievaluasi. Semuanya pasti ada kekurangan, nggak ada yang perfect gitu kan untuk menuju ke Piala Dunia. Tetapi apa yang kita ditunjukkan mereka untuk saat ini memang cukup bagus dan membanggakan kita semua. Baik, ini berbicara soal lolos ke putaran keempat karena kita berhasil menang melawan Cina semalam. Ini bagaimana peta di putaran keempat nanti? Ya itu justru itu saya bilang tadi,
seperti saya bilang tadi bahwa di putaran keempat tidak ada tim yang kita anggap lemah. Semuanya mungkin, bahkan mungkin lebih bagus dari Cina, mungkin lebih bagus dari Bahrain, bahkan lebih bagus dari Saudi gitu kan. Nah ini untuk kerja keras dan menurut saya nih begini Mas, persiapannya juga kalau bisa, tapi ini mungkin nggak, persiapannya agak lama sedikit. Ini anak-anak di Bali tidak, menurut saya tidak terlalu lama juga persiapannya, paling nggak mereka cuma 5 hari apa 6 hari kemarin di Bali itu pun sudah menunjukkan chemistry mereka sudah dapat, cara mainnya juga lumayan ada peningkatan gitu. Bisa nggak nanti di keempat itu, di ronde keempat itu berkumpulnya lebih lama? Mungkin tidak. Nah itu yang harapan saya bisa berkumpul lebih lama, mungkin ada uji coba itu lebih baik menurut saya. Baik, ini kan di putaran keempat ini kita akan melawan tim-tim dari Timur Tengah. Nah ini seperti apa analisisnya Coach? Ya kalau tim-tim Timur Tengah ini kan seperti saya bilang kemarin sama di TV One juga kan, bahwa kita ini kalau ketemu anak-anak Timur Tengah itu sedikit agak nyaman karena permainannya kan tidak seperti Korea, tidak seperti Jepang, bahkan Cina kemarin. Mereka bermain dengan apa namanya possession, dengan apa pelan tapi pasti ke depan gitu kan, mengandalkan technical, mengandalkan apa namanya keindahan bermain. Itu tipikal Timur Tengah begitu. Mereka bermain possession tapi progresif ke depan. Itu pemain-pemain ciri khas pemain-pemain Timur Tengah dibanding anak-anak atau tim-tim timur keras kuning yang mengandalkan kecepatan, speed dan seterusnya gitu. Baik, ini kan di putaran keempat ini ada Arab Saudi, kemudian ada Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, terus nanti masih ada perebutan antara Oman dan Palestina. Nah, Coach melihatnya seperti apa? Apakah pemain skuad sekarang yang sudah dibentuk oleh Patrick Kluivert ini dapat bersaing dengan mereka? Karena kan permainannya tadi cenderung lambat yang Anda katakan. Ya, insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Tinggal itu tadi saya bilang, bisa nggak persiapannya agak panjang sedikit gitu. Yang tadi Anda sebut ada Iran segala macam kan? Irak, itu kan bukan tim-tim sembarangan juga. Irak juga. Itu bukan tim sembarangan. Irak pernah ke Piala Dunia loh, gitu kan? Begitu juga tim-tim yang lain. Jadi semakin menjauh langkah kita, saya pikir tantangan akan lebih berat gitu. Nah, tinggal bagaimana federasi dalam hal ini bisa nggak mengumpulkan pemain-pemain ini atau persiapan yang lebih lama lagi sehingga pertama ya secara teamwork mereka bisa dapat, terutama fisik gitu kan, karena kemarin lawan Cina main di kandang sendiri di menit-menit akhir itu lebih banyak ketekan karena memang kecenderungannya fisik menurun, makanya banyak pergantian pemain gitu kan. Baik. Alhamdulillah pergantian pemain itu hasilnya juga lumayan dan penggantinya juga tidak mengecewakan. Ya. Coach, ini lini mana yang perlu diperbaiki ketika nanti kita masuk ke putaran keempat nanti? Baik dari lini belakang, tengah atau depan, mana yang harus diperkuat menurut Coach dari analisis pertandingan semalam? Kalau pertandingan semalam, Bung, itu depan ya. Kita kan golnya juga cuma penalti gitu kan. Di depan dipertajam lagi, bukan berarti sekarang tidak bagus, sudah bagus, tetapi lebih dipertajam lagi setiap kesempatan peluang yang ada harus diserahkan dengan baik. Sedikit di tengah juga agak diperkuat. Kalau di belakang saya pikir sudah lumayan bagus ya. Ketika lawan Bahrain kemarin kita juga ketekan terus juga lini belakang kita bagus. Kemarin juga gitu di menit-menit akhir koordinasi pemain belakang juga bagus. Tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan peluang-peluang yang ada sehingga gol itu terjadi. Karena menurut saya kemarin itu kalau kan nggak penalti, nggak gol terjadi gol akan berbahaya juga tim kita kemarin gitu. Walaupun banyak peluang yang diciptakan kan. Baik, terima kasih Coach Banur telah berbagi analisis yang tajam kepada kami, dan tentu kita berharap nanti melawan Jepang Indonesia dapat memberikan hasil terbaik walaupun kita sudah mengunci 1 tiket di putaran keempat, dan di putaran keempat tentunya Indonesia harus dapat bersaing dengan tim-tim dari Timur Tengah. Sekali lagi terima kasih Coach Banur, sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi semua kebutuhan
Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya